إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita kali ini sebenarnya adalah melanjutkan bagi kajian usul sunnah, kitab usul sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah yang telah kita mulai pada bulan 5 atau bulan Mei tahun yang lalu. Tahun ini, tahun 2009. Barakallahu fikum. Pada kajian yang terakhir lalu, kita telah menyelesaikan hingga pembahasan asy-syafa'ah tentang keimanan kepada asy-syafa'ah. Nah, yang insya Allah pada kajian kali ini kita akan memulainya pembahasan tentang wujud iman bil masih ad-dajjal. Wujud iman aqwan bil khuruj al-masih ad-dajjal. Kewajiban beriman terhadap datangnya, keluarnya, munculnya al-masih ad-dajjal di akhir zaman. Sedikit mengingatkan bahwa kitab ini berjudul Usul Sunnah. Kitab ini berjudul Usul As-Sunnah. Al-Usul adalah kata jamak dari mufradnya As-Sunnah. Aslun, al-asl itu adalah kullu ma yubta alaihi ghairu. Adalah makna aslun, segala sesuatu yang didirikan di atasnya bangunan lain. Itu aslun, fondasi, asas. Segala sesuatu yang dibangun di atasnya benda lain atau bangunan lain, maka ini dikatakan aslun dalam bahasa. Jamaknya usul. Usul sunnah berarti maknanya adalah fondasi-fondasi yang didirikan di atasnya as-sunnah. As-sunnah berdiri tegak di atas fondasi-fondasi tersebut, di atas usul tersebut. As-sunnah dalam konteks kitab ini maknanya adalah al-aqidah wal iman. Al-aqidah. Nah, wal iman. Jadi usul sunnah boleh disebut usul al-aqidah. Nah, ini kitab satu kitab karya Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah, nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin
Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Nah, kemudian beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Sehingga umur beliau insyaAllah kurang lebih 70 tahun wafat. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, Al-Imam Ahmad disebut oleh para ulama dengan berbagai pujian terkait dengan keilmuannya ataupun terkait dengan perjuangannya, jihadnya, ataupun terkait dengan barakallahu fikum ibadahnya, akhlaknya, hingga disebutkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i salah satu guru daripada Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan tentang Imam Ahmad, qala Ahmad bin Hanbal imamun fi thamani khisal. Imam Ahmad itu, kata Asy-Syafi'i, dia adalah imam dalam 8 bab, 8 permasalahan. Pemimpin dalam 8 permasalahan kebaikan. Qala rahimahullah, imamun fil hadis. Imam dalam bidang hadis. Periwayatan hadis, rijalul hadis, tentang para perawi-perawi hadis, ilal al-hadis, yakni penyakit-penyakit yang ada dalam sanad hadis. Dan dia punya kita dalam bidang ini al-musnad, al-musnad Imam Ahmad. Juga dalam bidang rijalul hadis wal janan, kitab dengan judul Ma'rifatu ar-rijal wal ilal. Ma'rifatu ar-rijal wal ilal. Pengetahuan, pengenalan tentang rijalul hadis dan penyakit-penyakit hadis, penyakit-penyakit sanad, dan berbagai kelebihan lainnya dalam bidang hadis. Dia adalah imamun fil hadis, imamun fil fiqh, imam dalam bidang fiqh. Sampai beriwayat hadis juga memahami punya fiqh tentang hadis, ahkam, syar'i. Nah, maka dari itu, beliau menjadi salah satu rujukan umat. Bahkan salah satu imam dari 4 imam mazhab yang berlaku hingga hari. Nah, Imam Ahmad. Nah, Imam fil lughah kata Imam Syafi'i. Imam dalam bidang bahasa. Sama. Imam fil lughah. Jadi referensi, jadi tempat kembali bertanya tentang lughah. Bahasa. Qala imamun fil Qur'an, ayat di tafsir Al-Quran. Kata imam di tafsir Al-Quran. Tentang qiraat, tentang bagaimana Al-Quran dibaca. Nah, imamun fil faqr, imam dalam kemiskinan. Nah, imam dalam kemiskinan, dalam kehidupannya. Sebagai pemimpin, contoh dalam kemiskinan. Rahimahullah ta'ala. Imamun fil zuhd, dalam menghadapi dunia. Imam fil zuhd, dalam menjauhi zakharif dunia. Nah, rahimahullah ta'ala. Wa imamun fil wara', imam dalam hal sikap wara'. Wara' itu menjauhi hal-hal yang mubah-mubah karena khawatir melalaikan dia dari sesuatu yang mustahab. Ini mubah, ini mubah. Apalagi yang syubhat. Terus yang ke-8, imamun fis sunnah. Nah, imamun fis sunnah. Imam Ahmad. Sampai sebagian salah mengatakan, Inna Allah a'azza al-Islam
bi Abi Bakr as-Siddiq yaum al-Riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yaum al-Mihnah. Allah memuliakan Islam ini dalam dua perkara besar, dua peristiwa besar. Yang pertama, Allah memuliakan kembali Islam melalui Abu Bakar as-Siddiq dalam peristiwa Riddah. Banyaknya orang-orang yang murtad pada waktu itu, ya, maka Abu Bakar dengan kokoh bangkit menghadapi mereka. Karena fitnahnya luar biasa. Dan Allah kembali memuliakan Islam ini dengan Ahmad bin Hanbal dalam peristiwa Mihnah Khalqul Quran, fitnah Mu'tazilah yang telah menjadi asas daulah pada waktu itu yang dipaksakan kepada seluruh rakyat muslimin untuk berakidah dengan akidah tadi. Nah, bagaimana kisahnya sudah ma'ruf. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. 8 perkara, 8 permasalahan. Kata Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal imamun fi zaman isar. Imamun fil hadith. Nah, imamun fil fiqh. Imamun fil lughah. Imamun fil Quran. Imamun fil fiqh. Imamun fil zuhd. Imamun fil wara' wa imamun fil sunnah. 8. Yang mengucapkan ini siapa? Asy-Syafi'i. Yang juga imam dalam berbagai bidang tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa ulama mereka dahulu bersaudara, tidak seperti yang digambarkan sekarang bahwa masing-masing mempertahankan berada. Imam Syafi'i dalam perkataan lain mengatakan, "Kharajtu min Baghdad, fama khalaqtu fiha aqsahu wa awrahu wa a'lamu wa a'bad min Ahmad bin Hanbal." Aku keluar dari Baghdad, meninggalkan kota Baghdad menuju ke Mesir. Tidaklah aku tinggalkan sebagai pengganti di Baghdad seorang yang lebih berilmu, lebih zuhud, lebih faqih, ya, lebih beribadah dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Ini sekelumit tarjamah biografi tentang penulis kitab yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, yang dilahirkan pada tahun 1900 pada bulan Rabiul Awal dan wafat pada juga tahun pada bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Rahimahullah ta'ala. Dalam karya ini, Imam Ahmad memulai dengan kata-kata wa min usuli sunnati indana. Nah, Imam Ahmad dalam awal kitab ini mengatakan usul sunnati indana, fondasi-fondasi sunnah atau akidah dalam pandangan kami, yakni ahli sunnah, adalah, kemudian saya sebutkan satu persatu. Yang pertama pada waktu itu adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Muhammadin atau ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihi. Ini fondasi pertama, asal pertama dari usul akidah, usul, yaitu apa? التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, berpegang teguh dengan segala yang diyakini oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, dan meneladani ini yang akan nanti mewarnai semua poin-poin yang akan datang. Ketika kita berbicara tentang syafaat, bagaimana dahulu sahabat Nabi Muhammad? Ketika kita akan membahas tentang masalah ru'yatul mukminin rabbahum yaumal qiyamah, bahwa kaum mukminin akan melihat Rabbnya di hari kiamat, bagaimana dahulu sahabat?
ketika berbicara barakallahu fikum tentang azabul qabr, al-mizan, wal-hisab, wal-sirat, kembali kepada bagaimana dahulu sahabat Rasulullah SAW, sehingga poin ini diletakkan pada awal termasuk pembahasan yang kita bahas dan mulai yaitu al-iman bi khuruj Masih Dajjal. Juga kita akan berpegang teguh kembali kepada prinsip-prinsip yang telah diyakini oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum mana lanjutkan, kira-kira ikhwan akan datang ke sini. Karena tempat ini nggak kondusif karena ada masalah belum kita di sini, kita lanjut di desa ya. Kan ya. Nah, baik, kita lanjutkan di sana insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mulai memasuki makan yang akan kita pelajari dalam dakwah kali ini. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لبس. Ini adalah permasalahan atau aslun dari usul sunnah yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Perlu diketahui bahwa risalah usul sunnah ini telah diriwayatkan oleh banyak para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Lalika'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan dengan sanadnya hingga sampai ke Imam Ahmad. Begitu juga Abu Nu'aim rahimahullah ta'ala. Nah, menyebutkan riwayat ini hingga kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sahluku pula Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah juga meriwayatkan risalah ini dengan sanadnya hingga sampai kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Semua sanad ini tadi, semua sanad yang diriwayatkan oleh para ulama tadi bertemu ujung pangkalnya kepada Al-Imam Abdul bin Malik Al-Attar Al-Baghdadi, murid terdekat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang langsung menerima kitab ini dari beliau imlaan, didiktikan, dibacakan. Nah, siapa? Imam Abdul bin Malik Al-Attar Al-Baghdadi. Nah, salah satu muhaddits besar di negeri Baghdad. Nah, semua sanad berujungnya ke situ. Kemudian Imam Ahmad. Nah, dalam permasalahan ini beliau mengatakan wal iman
annal masih ad-dajjal kharij. Perhatikan huruf waw yang ada pada awal poin. Huruf waw di sini dinamakan waw 'athifah, yang menunjukkan bahwa pembahasan ini bersambung dengan yang sebelumnya. Ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Masih termasuk dalam pembahasan pertama yang Ahmad mengatakan usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammad. Kemudian disebutkan sampai ini kan. Wal iman di anna al-masih ad-dajjal kharij. Seolah-olah maknanya adalah wa usul sunnati indana al-iman anna al-masih ad-dajjal kharij. Dan di antara usul sunnah dalam pandangan ahli sunnah adalah beriman bahwasanya al-masih ad-dajjal pasti akan muncul, akan keluar. Al-masih ad-dajjal yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ad-dajjal al-akbar, yang akan keluar sebagai salah satu tanda besar dari berbagai tanda besar yang besar. Ad-dajjal yang berwujud sosok manusia yang dikenal dengan al-masih ad-dajjal. Nah, bukan yang dimaksud dengan dajjal di sini para pendusta yang mengaku mengklaim sebagai nabi, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan juga Imam Tirmidzi dan selain keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja 30 kadzdzabun kulluhum yadda'i annahu Rasulullah. Dan riwayat kulluhum yadda'i annahu nabi wala nabiyya ba'di. Tidak akan berdiri kiamat itu, tidak akan datang hari kiamat itu sampai muncul 30 dajjalun yang masing-masingnya mengklaim sebagai nabi. Barakallahu fikum. Apakah Dajjal Akbar ini termasuk dari 30? Sebagian ulama mengatakan nah. Dari 30 Dajjalun itu terakhir nanti adalah Ad-Dajjal Akbar, Al-Aqwa yang bukan. Nah, barakallahu fikum. Ad-Dajjal itu maknanya adalah Al-Kazzab. Karena Ad-Dajjal itu maknanya Al-Kadhib. Ya, seorang kalau begitu sama Ad-Dajjal, bulan ada Dajjal, maknanya Kazzab. Karena Ad-Dajjal maknanya adalah Al-Kadhib. Nah, diberi nama Dajjal dengan sebutan Ad-Dajjal karena memang dia mengelabui, menggodai umat dengan kadhibnya. Berbagai kadhib sebagaimana nanti kita akan bahas di Islam. Pembahasan ini menjadi salah satu pembahasan penting di masa kita hidup. Karena ini. Barakallahu fikum. Di antara yang menunjukkan tentang pentingnya pembahasan tentang Dajjal. Nah, bahwasanya banyak umat ini telah melalaikannya. Diriwayatkan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Haytham dari sahabat As-Sa'ab bin Jusan. Seorang sahabi namanya As-Sa'ab bin Jusan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yakhruju ad-dajjal hatta yazhala an-nas 'an dhikrihi wa hatta tatruka al-a'immatu dhikrahu 'ala al-manabir." Subhanallah.
Dajjal tidak akan muncul sampai umat manusia ini sudah mulai melupakan, melalaikan penyebutan tentang Dajjal. Dajjal tidak akan muncul sampai manusia sudah mulai lalai. Dan para imam, para khutbah, para khatib, para penceramah sudah tidak lagi menyebutkan permasalahan Dajjal di atas mimbar. Kata itu Dajjal kamu. Maka dari itu sangat penting pembahasan ini. Kita menciptakan kepada siapa yang memungkinkan dia sampaikan. Ya. Kalau salah satu dari kita khatib, jadikan salah satu topik khutbah kita tentang Dajjal. Karena demikian, tak seorang nabi pun yang diutus bagaimana disebutkan oleh hadis Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma bu'itha nabiyyun illa wa qad anzara ummatahu ad-dajjal." Tak seorang nabi pun yang diutus kecuali dia pasti mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Tak seorang nabi pasti mengingatkan. Barakallahu. Maka dari itu, pembahasan kali ini adalah salah satu pembahasan penting dalam tentang disiplin. Kemudian muncul bukan hanya di akhir zaman, tapi sejak zaman yang lama, pihak-pihak yang mencari, tidak mau beriman terhadap pastinya kepastian munculnya Dajjal. Sebagian mereka ada yang mengingkari dengan bentuk bahwa ahadits yang memberitakan tentang Dajjal adalah hadits ahad. Barakallahu fikum. Pengingkaran terhadap Dajjal mereka beragam. Ada yang mengatakan karena hadis yang memberitakan tentang wujud Dajjal, keluarnya Dajjal ini adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Sehingga kalau tidak mutawatir tidak boleh dijadikan, tidak dilarang untuk dijadikan dasar. Ini satu pihak. Nah, dan dia ini salah besar karena ternyata hadis tentang Dajjal adalah hadis mutawatir. Telah diriwayatkan lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkan tentang Dajjal. Lebih dari 20 sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan tentang Dajjal. Jika dengan ini tidak benar, dikatakan bahwa hadis Dajjal adalah hadis ahad, bukan mutawatir. Itu antum ada yang mengatakan, nah, hadis Dajjal ada ahad. Dari mana antum tahu ahad? Dari mana antum tahu bahwa itu ada hadis? Ketahuilah bahwa hadis tentang Dajjal telah diriwayatkan lebih dari 20. Jadi itu adalah hadis yang mutawatir. Ini yang penolakan pertama dengan hadis. Yang kedua, mereka menolak tentang Dajjal ini dengan ta'wil, bukan dengan penolakan terhadap hadis. Nah, hadisnya mutawatir. Tetapi yang dimaksud dengan wujud Dajjal itu adalah wujud syar, akan munculnya kejahatan dan kejelekan. Bahwa Dajjal itu ramzun, sekedar lambang, logo, ramzun terhadap kejelekan dan tersebarnya kejahatan. Sehingga bukan Dajjal dalam bentuk sosok manusia itu lah. Ada kayak, ini kelompok baru. Mereka mengatakan lah mutawatir, tapi maksudnya demikian. Jenis ketiga menolak tentang Dajjal bukan mengatakan hadisnya ahad,
bukan pula mengatakan takwil-takwil seperti itu, tapi dengan mengatakan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal diriwayatkan dengan bentuk periwayatan bil makna, la bil lafz. Diriwayatkan maknanya saja oleh sahabat. Sehingga kalau sebuah hadis sifatnya periwayatan makna, maknanya demikian, bukan lafaznya dari Rasul demikian, maka tidak boleh dijadikan dasar dalam. Ada semua, tak seorang pun dari salaf mengatakan demikian. Tak seorang pun dari a'immatul hadis yang mengatakan bahwa ini riwayat. Dan kalau kita riwayat bil makna, tak seorang pun dari ahli hadis yang mengatakan bahwa riwayat itu ditolak, tak boleh diterima. Ya. Ini manhaj baru, manhaj mu'tadil. Nah, di zaman ini atau dalam kurun waktu hampir 100 tahun terakhir, itu yang mempelopori yang banyak menyuarakan seperti adalah Suri Al-Azhar, Jami'at Al-Azhar. Nah, atau tokoh-tokoh di Mesir pada waktu itu seperti Muhammad Abduh Al-Misri, termasuk Jamaluddin Al-Aslam Al-Irani, termasuk Mufti Al-Azhar Mahmud Syaltun, ya. Atau bahkan sampai pada tingkatan Sayyid Rashid Ridha. Sayyid Rashid Ridha, nah, juga termasuk orang-orang yang mengingkari Khurujud Dajjal dengan takwil yang terakhir tadi, bahwa ini riwayat makna. Dia tidak mau menerima perkataan bahwa ini bukan hadis mutawatir. Nah, begitu. Nah, dia ini mutawatir. Kata Rashid Ridha. Tapi diriwayatkan. Intinya dia mau menolak. Maksud tujuan utamanya menolak dari Dajjal. Nah, alhamdulillah yang mau beriman terhadap Khurujud Dajjal ini adalah Al-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqah Al-Najiyah, Ahli Sunnah. Semoga kita termasuk dalam Al-Taifah Al-Mansurah. Bahkan Al-Taifah Al-Mansurah akan terus di akhir zaman Nabi termasuk orang-orang yang akan berperang memerangi Dajjal bersama Nabi Allah Isa. Bersama Nabi. Demikian diberitakan dalam hadis yang diriwayatkan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan la tazal ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. Salah satu hadis riwayat tentang Al-Taifah Al-Mansurah, kata Rasulullah SAW, akan senantiasa muncul sekelompok dari umatku yang mereka berperang di atas al-haq, zahirina, nampak di atas kebenaran, menang di atas keadaan yang menyelisih mereka, ya, yang menentang mereka, membangkang mereka, hatta yuqatil akhiruhum, hingga kelompok terakhir nanti dari Taifah Al-Mansurah yang generasi terakhirnya nanti mereka akan memerangi Dajjal. Subhanallah, sebaliknya tentang Al-Khawarij. Al-Khawarij mereka nanti akan berada bersama dengan barisan Dajjal, karena Dajjal memiliki pasukan dari Yahudi dan lainnya. Dengan kita tembak. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Sahihah meletakkan syarat sebuah faedah bab istimrar khuruj al-Khawarij. Bab tentang kontinunya munculnya Khawarij ila akhir zaman. Kalau membantah bahwa orang-orang yang mengatakan Khawarij ini kita dulu. Khawarij itu adanya zaman dulu. Nah, di zaman waktu itu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah itu tidak ada. Khawarij tersendiri. Nah, maka Rasulullah memberitakan tentang Khawarij ketika Zulkifli Fir'aun. Rasulullah menyatakan wala yazal yasujud hatta yakhruja akhiruhum ma'al masih. Ini nanti pengikutnya akan terus senantiasa muncul di setiap zaman hingga di orang terakhirnya nanti akan muncul bersama dengan pasukan Masih.
barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala menolong kita baik bermakturah satu lihat kita dan Allah jauhkan dari al-firaq al-dhalah. Subhanallah, kalau kita tadi berbincang tentang orang-orang yang menentang, tidak mau beriman tentang hudud saja. Nah, Al-Qur'an dalam sunnahnya dan juga Imam Abu Amr Al-Jani dalam kitab Al-Fitan, bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya secara mukhtasar, secara ringkas. Nah, sebuah asar dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, saya fikum, pasti akan muncul di kalian kaumun min hadhil ummah, suatu kaum dari umat ini, yukadzibuna bil rajm, yang mendustakan kepastian hukum rajam terhadap yang berzina. Dia dalam kondisi muhsan dalam nikah. Ini kelompok Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari itu. Wa yukadzibuna bid-dajjal, kata Umar, dan mereka akan mendustakan tentang keluarnya Dajjal. Wa yukadzibuna bi tulu'i syamsi min maghribiha, dan mereka akan mendustakan tentang munculnya atau terbitnya matahari dari arah barat. Nah, wa yukadzibuna bi azabil qabr, dan mendustakan tentang kepastian azab kubur. Wa yukadzibuna bi syafa'ah, dan mereka terbakar hangus di neraka dari kaum mukminin muwahhidin. Fala in atas tidak kumam atau menyikapi orang yang masalah orang yang mencari tuannya. Kata Umar, fala in adraktuhum la'aqtulannahum qatl 'adin wa thamud. Kalau seandainya aku berkesempatan berjumpa mereka nanti, aku akan bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum 'Ad dan kaum Thamud. Kata Amirul Mukminin Umar, Al-Fadl, subhanallah, belum ada yang juga, belum ada janji, belum ada Khawarij sudah mengucapkan ini Umar dan sudah tidak boleh. Saya kunusikum qawmun min hadhihi al-ummah yukadzibuna bil-rajm wa yukadzibuna bid-dajjal wa yukadzibuna bi tulu'i syams min maghribiha wa yukadzibuna bi'adzabil qabr wa yukadzibuna bisyafa'ah wa bi khuruji qaumin minan nar ba'da ma tuhshu fala in adraktum la'tulannahum fas'ad wa thamud. Jadi pembahasan ini memang benar-benar penting. Beberapa sebab itu. Satu tadi adalah karena Dajjal mencerita umat manusia lalai untuk menyebut Dajjal. Nah, sementara Rasul mengingatkan tentang berulang kali tentang Dajjal. Hati tentang Dajjal ini dalam berbagai kesempatan. Kadang di masjid, kadang juga, kadang di terus mengingat Dajjal. Rasulullah. Sampai kita diperintah oleh Nabi untuk berdoa, berlindung kepada Allah dari masjid Dajjal dalam berbagai kesempatan. Di antaranya adalah al-hadits al-ma'ruf yang menuntutnya kita untuk berlindung dari 4 perkara dalam sholat kita sebelum salam. Wa'udhu bika min al-masjid Dajjal al-masjid Dajjal. Diulang dalam sholat kita setidaknya 5 waktu, 5 kali dalam sehari kita berlindung kepada Allah. Belum lagi kalau sholat sunnah. Dalam peristiwa pemasangan sebuah jenazah, Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya untuk berlindung kepada Allah dari berbagai hal. Di antaranya Rasulullah menyatakan kepada sahabat yang hadir, wa ta'awwadu billahi min al-masih ad-dajjal, faqalu na'udzu billahi min al-masih. Berlindunglah kalian dari fitnah Masih ad-Dajjal. Maka kami pun mengucapkan pada waktu itu, ya Allah, na'udzu billahi
Oh, bagus. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Kurang lebih 24 menit, sedikit saja. Ya, sedikit saja. Baik. Kalau kalau saya sama surah hadis dari saya sama surah ini, kalau bukan ahli hadis apalagi. Jadi dan ada juga dan hadis Rasulullah tadi. Maksudnya dari surah juga atau sama-sama dengan kisah saya mengenai kecil. Nah, jadi kadang-kadang sebenarnya syubhatnya datang kepada pihak jihad yang kita bahas. Ini yang dimasukkan sebagai pemaksudnya, maksudnya kelompok mereka yang berjihad di luar sekarang. Jadi sebenarnya kita menangkis syubhat ini. Nah, الطائفة المنصورة adalah al-firqatul najiyah. الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. Maka di antara ciri-ciri dan tanda-tanda Taifal Mansurah itu adalah al-mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah SAW adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Rasul dan para sahabat. Kita lihat al-jihadiyun yang sebenarnya disebut al-musbidun. Al-jihadiyun apakah sudah berpegang yang prinsip-prinsip asal, prinsip-prinsip sahabat? Ternyata dalam banyak prakteknya tidak. Dalam banyak amaliyah mereka tidak. Jihadiyun yang mana sekarang? Jihadiyun banyak. Banyak kan. Hizbullah kan jihadiyun. Ya. Ternyata syiar. Mereka juga mengklaim mereka Taifal Mansurah. Nah, begitu juga jihadiyun yang betul saja yang mana? Baru semuanya keluar dari bimbingan sahabat. Maka mereka bukan Taifal Mansurah. Imam Ahmad menyatakan bahwa Taifal Mansurah adalah ahli hadis. Maknanya ahli hadis bukan sekadar orang yang mengerti ilmu hadis, tetapi orang yang berpegang teguh kepada hadis Rasul, beramal dengan hadis Rasul. Mana jadi? Mungkin beramal di satu sisi dari sunnah Rasul, tapi di sisi lain mereka lupa. Haji, saya akan menjelaskan di kaji sambung akan itu masalah ataupun bahasa masih apa mana adalah Maria dan potensial dan calon di dan